Halo guys, di video kali ini kontennya akan sedikit berbeda ya, jadi bukan gaming untuk kali ini. Jadi di sini gua lagi mood buat ngebahas tentang Flutter gitu ya, pengalaman gua, knowledge gua tentang Flutter dan kenapa gua berani rekomendasiin lu buat pakai Flutter di tahun 2022 sebagai mobile development ya khususnya. Oke, sebelum kita lebih dalam dengan Flutter ini, gue akan ngenalin sedikit nih tentang apa itu Flutter. Jadi Flutter ini adalah framework yang dikembangkan oleh Google itu ya, untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform, misalnya Android, iOS, bahkan di Windows, Linux dan juga macOS itu ya, yang dirilis pada bulan Mei 2017. Sebagai tambahan juga, si Flutter ini sifatnya open source gitu ya, jadi lo bisa pakai bebas lah ya untuk komersil, untuk apapun itu ya. Alasan pertama kenapa lo harus pakai Flutter di tahun 2022. Jadi di sini sumbernya itu dari trendsgoogle.com ya. Lo bisa cari sendiri dan juga untuk compare sendiri. Di sini gua compare antara React Native, Flutter dan juga Native Script dan juga Xamarin itu ya, di kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi di 5 tahun terakhir ini, misalnya gua ambil tahun 2017 deh ya. Ini si React Native ini kan dibuatnya tahun 2015an gitu ya, berarti udah sekitar 2 tahunan gitu ya dikembangin, tapi dia masih sedikit lah ya, masih di bawah Xamarin lah ya. Untuk si Flutter ini malah gak ada karena dia juga masih baru ya, baru rilis banget ya, makanya pasti orang Google-nya lah, orang internal Google-nya. Nah, sering berjalan waktu, di pertengahan tahun 2020 ada perubahan signifikan lah ya si Flutter ini. Dia nambah si usernya gitu, karena komunitasnya juga growing. Terus orang yang pakai Xamarin tuh udah mulai anjlok lah ya, udah mulai tertinggal gitu. Nah, di tahun 2022 ini kita lihat gapnya tuh antara Flutter, React Native dan juga Xamarin tuh udah jauh banget tuh. Jadi di sini tuh user atau programmer React Native sama si Xamarin udah terjun payung lah istilahnya. Si Flutter ini tengger di atas itu. Itu alasan pertama. Terus yang kedua itu kenapa harus Flutter? Nah, kita lihat di sini nih, ada beberapa perusahaan dan mostly ini perusahaan gede ya, kayak Alibaba, Baidu, terus eBay, terus ada Tencent, Toyota, bahkan dia pakai Flutter gitu ya. Jadi udah inilah ya, udah misalnya udah paten lah ya, gimana ya ngejelasinnya, bukan paten tapi udah terekomendasikan lah ya, udah ada testimoni lah ya dari company yang gede gitu ya. Terakhir gua tahu itu si Rekreatif itu Airbnb, tapi itu kalau gak salah ganti lagi ke native code, udah mulai tinggalin juga tuh. Terus bukan cuma itu bray, jadi di sini gua rangkum 7 keunggulan kenapa lo pakai Flutter. Yang pertama itu dia single code base gitu ya. Jadi lo misalnya mau bikin, ya nggak usah jauh-jauh deh ya, lo misalnya mau bikin aplikasi di Android dan juga di iOS itu, di iPhone. Kalau lo pakai si native code, lo harus ngoding 2 kali tuh. Lo harus belajar 2 bahasa pemrograman sekaligus tuh. Lo harus belajar Java dan juga Swift itu ya, atau bahkan lo bisa belajar 4 bahasa tuh, Java, Kotlin, Swift dan juga Objective-C untuk membuat satu aplikasi yang sama doang itu. Terus bayangin juga kalau lo misalnya punya perusahaan tuh, lo mau bikin satu aplikasi yang sama tapi lo harus nge-hire 2 programmer yang berbeda gitu ya. Terus lo kalau misalnya bikin satu aplikasi lo harus maintain 2 code, itu kan istilahnya agak rumit lah ya. Nah, di Flutter ini lo bisa pakai satu base code itu ya, pakai Dart bahasanya. Lo bisa running di Android, iOS, bahkan di web dan juga di OS PC dan laptop kayak macOS, Linux dan juga Windows itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dokumentasinya cakep. Lo coba cek aja di flutter.dev, itu dokumentasinya udah lengkap banget itu. Gua pengalaman pakai React Native itu, dokumentasinya itu parah banget tuh, gak enak pokoknya gak enak dilihat lah ya, gak enak dibaca, gak enak dilihat, pokoknya kurang jelas lah ya.
Terus yang ketiga tuh komunitasnya tuh udah gede gitu ya, growing gitu ya, growing fast. Apalagi ini kan Google gitu ya, dia growingnya cepet. Kayak misalnya jangan jauh-jauh deh, di Telegram gitu ya ada komunitas khusus di Indonesia gitu ya, namanya tuh Flutter Indonesia. Di situ si membernya juga udah ribuan, bahkan udah puluhan ribu mungkin sekarang. Jadi udah banyak banget lah ya yang pakai. Terus selain itu juga ada di Medium itu namanya apa ya, gue lupa lagi itu namanya. Di Medium itu ada namanya sorry di Medium itu ada namanya Flutter Community itu ya, di Flutter Community itu di Medium. Terus di website itu ada itsallwidget.com, terus flutterawesome.com, dan juga di GitHub-nya itu ada Flutter Awesome itu. Awesome Flutter. Nah, Awesome Flutter ini isinya tuh banyak banget lah ya, library, rekomendasi library. Lo misalnya mau bikin animasi atau untuk UI itu banyak lah rekomendasi di situ, di Awesome Flutter itu di GitHub. Terus yang kelima tuh ya, development lebih murah. Emang ya bang? Iya dong. Jadi berkaitan lagi sama poin nomor 1, yaitu single code base. Jadi bayangkan aja, lo misalnya punya perusahaan gitu ya, lo mau bikin satu aplikasi, misalnya Siak gitu ya, atau aplikasi e-commerce. Lo pengen bisa nih running di Android dan juga iOS. Kalau lo pakai native gitu, lo harus nge-hire minimal tuh 2 programmer tuh yang bisa Swift dan juga Java atau Kotlin itu ya. Gak kebayang nih kalau misalnya dalam satu platform itu ada timnya tuh, misalnya satu timnya tuh yang Android ada 3 orang atau 2 orang, dan juga untuk yang di Swift-nya tuh, di iOS-nya tuh ada 3 orang. Itu kan cost-nya tuh lebih tinggi lah ya. Nah, dengan si Flutter ini karena dia single code base, jadi lo bisa deployment di Android dan juga iOS. Dengan catatan kalau si iOS ini dia untuk deployment tetap harus pakai macOS. Ada aplikasi namanya Xcode itu khusus untuk deployment. Itu udah mutlak lah ya. Atau paling enggak lo bisa pakai Hackintosh lah ya. Performance-nya itu close to native yang ke-6. Sebagai perbandingan nih, framework sebelah React Native itu kan JavaScript lah ya. Nah, si JavaScript itu dia nge-bridging tuh. Jadi bridgingnya tuh, jadi ini code JavaScript-nya, ini bridging atau istilahnya jembatan itu ya. Ini si code native-nya. Jadi untuk si JavaScript ini communicate sama si komponen native-nya itu, dia perlu bridging. Nah, si bridging inilah yang memakan waktu nih. Ada proses lah ya di si bridging itu. Jadi disitulah kenapa si React Native itu performance-nya tuh di bawah si Flutter. Jadi misalnya ini native nih, ini native, ini Flutter, ini React Native itu ya. Jadi si performance Dart ini karena dia tuh bahasa Dart-nya itu langsung compile gitu ya, istilahnya nggak ada bridging itu, jadi dia close to native gitu ya. Nomor 7 ini jelas ya, dia dibuat oleh salah satu the big four itu ya, Google itu ya, the horsemen of apocalypse, dan didukung full oleh IDE, Android Studio, dan juga VS Code. Terus banyak banget pluginnya. Kalau misalnya kita kunjungin ya, top.dev, di sini lo bisa temuin banyak banget library atau plugins untuk Flutter gitu ya. Bukan cuma itu, misalnya lo mau bikin aplikasi yang untuk web atau macOS atau Linux dan juga Windows, ada di Dart packages-nya. Kita lihat deh yang Flutter ini, dia udah sampai 25.235, which is sangat banyak gitu ya. Kalau kita nggak spesifikin di Flutter, dia ada 27.187 packages. Bukan cuma itu, perusahaan gede kayak Adobe, Alibaba, terus Sentry, Square, terus eBay itu juga mereka kontribusi dalam pembuatan library gitu ya. Jadi lo bisa pakai code atau bisa nikmatin code dan juga library dari perusahaan gede itu di aplikasi lo gitu ya. Tuh, selanjutnya lebih spesifik lagi nih di Flutter 3.0. Sebenarnya ada banyak sih
fitur baru di Flutter 3.0 ini. Cuma gua rangkum jadi 4 aja lah ya, biar nggak kebanyakan. Yang pertama itu ada Casual Game Toolkit. Jadi sederhananya atau singkatnya tuh lo bisa bikin game di Flutter gitu ya. Kalau kita lihat di websitenya, di flutter.dev, di development dan juga games, di sini lo bisa bikin games itu ya, casual, game skala kecil lah ya di Flutter gitu ya. Bukan cuma itu, udah banyak nih ya, udah banyak, lumayan banyak si games yang pakai Flutter gitu ya, misalnya Tic-Tac-Toe ini. Terus di dokumentasinya juga kita lihat dia tuh udah include sama template gitu, jadi kita bisa pelajari si template-nya itu sebelum kita bikin game kita sendiri. Lalu yang nomor 2 itu ada Foldable Phone Support. Jadi kalau lo misalnya ada klien atau ada user yang pakai Galaxy Z Flip gitu ya, lo bisa bikin supportnya lah ya. Kalau ini kan istilahnya kayak dual screen gitu ya, malah di Flutter ini udah ada yang bikin library-nya nih, namanya dual screen Flutter. Nah kayak gini ya kurang lebih, jadi ada dual screen ini yang bisa dipakai di Galaxy Z Flip, di screen atas sama di screen bawahnya gitu. Untuk yang ketiga itu ada macOS and Linux support. Jadi kalau nggak salah di Flutter 2.0, Flutter 2 itu dia cuma support ke web sama di Windows. Nah di 3.0 ini udah full support di macOS dan juga Linux. Bukan cuma macOS yang Intel chip, tapi di M1 juga. Jadi bisa kebayang tuh performance-nya lebih bagus tuh. Lalu yang keempat dan yang terakhir, dia support di Material Design 3, which is itu juga framework yang dibuat sama Google gitu ya. Jadi lebih bagus lah ya, lebih cantik gitu ya kalau misalnya mau buat aplikasi pakai Flutter ini, karena dia udah di support di Material Design 3 gitu. Oke, next, prospek kerja. Untuk prospek kerjanya gimana nih Bang? Jadi gue juga lumayan mengamati lah ya perkembangan prospek kerja atau lowongan si Flutter ini. Misalnya di Flutter atau di Jobstreet, Techinesia, di LinkedIn, di Glints itu udah banyak banget lowongan yang nyari Flutter gitu ya. Bahkan di Techinesia itu misalnya kita pilih mobile development gitu ya, atau di LinkedIn gitu ya, dia udah 70-80% tuh didominasi sama si Flutter ini. Jadi banyak banget tuh yang ngebutuhin Flutter ini. Terus di situs freelancer gitu ya, kayak freelancer, terus Upwork gitu ya, dia juga banyak gitu ya kerjaan tentang Flutter. Bahkan gue pernah lihat ada orang yang pengen migrate dari React Native ke Flutter, dan itu lo dibayar tuh. Jadi gimana nih menurut lo? Apakah Flutter ini worth untuk dipelajari tahun 2022 ini atau enggak? Gimana tuh? Bye bye.